Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang ulun hormati para alim ulama, para guru-guru agama, para habaib, wabil khusus guru kita Kiai Haji Ilmi dan Kiai Haji Syarifuddin, dan guru-guru agama yang lain yang tidak dapat ulun sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ulun. Mudah-mudahan guru-guru kita, guru-guru agama kita, para ulama kita terutama yang ada di desa Bakarangan diberi Allah kesehatan dan umur yang panjang sehingga beliau dapat memimpin kita hingga akhir hayat. Dan juga yang ulun hormati keluarga besar Sahibul Haul almarhum Kiai Haji Zakaria bin Haji Muhammad. Mudah-mudahan keluarga beliau diberi Allah kesehatan dan umur yang panjang sehingga dapat meneruskan jejak langkah Sahibul Haul Kiai Haji Zakaria bin Haji Muhammad. Dan juga yang ulun hormati Bapak Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Pak Zaki Yamani. Mudah-mudahan juga pemerintah Kabupaten Tanah Mumbu menjadi pemerintah yang amanah, yang dapat mensejahterakan rakyat atau masyarakat Kabupaten Tanah Mumbu. Amin, Allahumma amin. Dan juga yang ulun hormati Bapak Kapolsek dan Bapak Dandramil dan atau yang mewakili, dan juga yang ulun hormati Bapak anggota Dewan Pak Makhruri, dan para hadirin sekalian yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita pada hari ini dapat berhadir di Majelis Haul dalam rangka menghadiri haul almarhum Kiai Haji Zakaria bin Haji Muhammad. Dan ini pertama kalinya ulun kesini. Alhamdulillah sehat afiat panjang umur, terdapat lawan pian-pian berataan. Dan ternyata di sini banyak yang sekolah di Martapura, terutama di dalam pagar. Nah kebetulan ulun di dalam pagar. Nah jadi ketemu bubuhan kula-kula di dalam pagar yang ada di sini. Alhamdulillah. Di dalam pagar ulun rumah, cuma ulun sekumpul bang guring begini diam. Cuma aslinya ya kan mulai nini datu ya kan sampai ulun lahir di dalam pagar situ. Nah, jadi ulun di dalam pagar itu limbah jembatan turun ambil kanan. Nah, ya kan di situ rumah ulun tak, rumah kai situ pas bahigaan lawan rumah almarhum Haji Mukhtar. Nah, lamun ada yang tahu. Nah, beparakan juga lawan rumah Guru Irsyad Zen Abu Daudi. Nah, ya kan. Nah, di situ. Jadi kalau anak belang enak ya kan. Nah, takunija punya tahu orang kampungnya punya ingat nanti. Nah, alhamdulillah ulun dapat berhadir di sini. Jadi sebelumnya ulun mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga almarhum Kiai Haji Zakaria dan panitia yang telah mengundang ulun dan memberi kepercayaan kepada ulun untuk sedikit memberikan ceramah agama di depan pian-pian berataan. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bermanfaat terutama kepada al-fakir dan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Baik para hadirin sekalian, paling tidak ada ya dua hal yang dapat kita petik atau ada beberapa faidah lah ketika kita menghadiri haul. Nah, itu.
Pertama, kalau kita menghadiri haul itu mengingatkan kita kepada kematian. Ngarannya manusia ini mau kada mau pasti mati, ya kan? Ada juga manusia yang kada mau mati. Ada juga. Bakarasan lawan malaikat sudah mau mati. Nah tentu ada faktornya. Manusia yang enggan mati itu, misalnya faktornya itu kada mau mati karena menduga, manusia yang kada mau mati ini menduga bahwa apa yang dimilikinya di dunia diduganya lebih baik daripada nanti di akhirat. Itu diantaranya. Nyaman makanan di sini nyaman samin di sini pada samin di surga ada juga yang menduga kayak itu, ya kan? Nyaman makanan haul di sana, ya kan? Itu makanan guru anu palah makanan ya. Namun yang kada mau matinya hakun apa faktor yang kada mau mati tadi. Atau lagi faktor yang maulah orang kada mau mati itu inya menduga bahwa jangankan matinya, proses kematian aja sudah sulit, apalagi matinya. Nah ada juga, ya kan? Atau lagi yang maulah kada mau mati itu mengganang keluarga, kayak apa anakku, kayak apa biniku, mesti dikawini orang, ya kan? Limbahnya aku mati nih, ya kan? Nah mengganang keluarga, nah dan lagi banyak faktor-faktor lain. Apapun alasannya kada mau mati, ya kan? Diterima kada diterima, masuk akal kada masuk akal, manusia tuh harus mati. Di antara cara supaya kita mau mati, menerima kematian, bahkan menyiapkan kematian, yaitu menghadiri acara haul seperti ini. Ada beda antara menghadiri haul lawan menghadiri ulang tahun. Nah, menghadiri ulang tahun artinya memperingati ulang tahun. Kalaunya haul memperingati kematian, ya kan? Yang nyata dulu bedanya, ya kan? Memperingati, kalau kita menghadiri ulang tahun, doa dan manfaat yang diperoleh itu tertuju kepada orang yang ulang tahun. Itu ulang tahun, ya kan? Lamun lawan kita, ya kan? Iya, lamun ada juga sedikit lah, ya kan? Nah, tapi kalau kita menghadiri haul, doa dan manfaat selain diperoleh atau didapat oleh yang dihauli, juga diperoleh oleh kita yang menghadirinya. Nah, ini bedanya, ya kan? Nah, manfaat haul itu, ya. Kepada orang yang meninggal itu jelas-jelas. Bahkan yang lebih penting, manfaat haul itu ternyata kepada kita yang menghaulinya, kepada kita yang menghadirinya. Nah, di antaranya manfaatnya kita ingat kematian, ya kan? Nina. Ya kan? Karena sahibul haul adalah ulama, orang soleh, orang baik, ya kan? Diundang kada diundang, haul sidin datangan berataan. Nah ini kan jadi contoh supaya kita lamun hendak kaya sidin meninggalnya, supaya kita dihauli juga, ya kan? Kita meniru sidin. Nah, dan lagi ulang. Faidah menghadiri haul itu kita meneladani orang yang dihauli. Kalau kita menghadiri ulang tahun adalah dibacakan manakib ulang tahun. Yang ulang tahun itu dibacakan manakibnya adalah ada tapi lamun orang haul dibacakan manakibnya seperti tadi dibacakan oleh guru kita, guru ilmi tadi.
dibacakan, ya kan? Karena ada perintah dari Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Kenanglah, serulah, ingatlah, dan beberkanlah, atau bahasa ini viralkanlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah mati di antara kalian. Yang diviralkan apa? Yang diviralkan itu apa? Yang baik-baiknya. Nah, ini kenapa jadi harus diviralkan, harus diceritakan manaqib Sohibul Haul itu supaya kita dapat meneladani. Di antara cara supaya kita menjadi manusia yang bagus, yang baik, itu adalah meneladani orang-orang soleh terdahulu. Jangankan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk meneladani nabi-nabi terdahulu. Ujar Allah dalam Quran, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Muhammad, para nabi-nabi terdahulu itu adalah mereka yang mendapat petunjuk dari Allah. Fabihudahu muqtadih. Oleh karena itu, ikutilah, teladanilah mereka itu. Nabi Nuh dikenal sebagai nabi yang gigih dalam berdakwah. Nabi Ibrahim dikenal sebagai nabi yang amat pemurah. Nabi Yunus dikenal sebagai nabi yang khusyuk ketika berdoa. Nabi Idris dikenal sebagai nabi yang suka mengajar. Oleh karena itu nama sidin Idris. Idris itu berasal dari apa? Darosa. Nah, darosa apa artinya? Mengajar. Cucuk aja ngaran sidin Idris karena sesuai dengan karakter sidin, suka atau hobi mengajar. Nabi siapa lagi? Nabi Musa dikenal sebagai orang yang tegas. Nabi Harun dikenal sebagai orang yang lemah lembut. Nabi Yusuf atau Nabi Ayub juga dikenal sebagai nabi yang sabar dalam menghadapi cobaan. Dan nabi-nabi yang lainnya banyak lagi. Semuanya itu diteladani oleh baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Nabi meneladani dan para nabi-nabi terdahulu. Di antara bukti Nabi Muhammad meneladani nabi-nabi terdahulu, ada pernah peristiwa yang dialami oleh Nabi. Waktu itu Nabi sudah memutuskan atau ada membuat kebijakan untuk membagi harta hasil perang, rampasan perang. Di antara yang dibagi ada yang mengecam. Nah, jadi mohon pemerintah ada yang apa aja bagiannya kayak ini. Jangan sakit hati. Nabi Muhammad ya kan diprotes orang juga, ya kan diprotes orang juga. Jadi biasa aja sudah, ya kan. Nah, yang penting bagi, ya kan. Nah, Nabi Muhammad waktu bagi-bagi itu protes, apa ini kada adil pembagiannya. Nabi lapang ini. Wah. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad menahan diri dari amarahnya sambil bersabda, sungguh ujar Nabi Muhammad, Nabi Musa dirahmati oleh Allah. Nabi Musa dahulu pernah juga dikecam oleh pengikut sidin, tapi sidin sabar. Oleh karena itu aku sabar juga. Nah, itulah bukti Nabi Muhammad itu meneladani para nabi-nabi terdahulu. Di antaranya itu. Nah, memang bila jadi pemimpin ini banyak sabar, ya kan? Banyak sabar, ya kan? Pasti itu sudah pasti. Nabi aja diprotes orang. Nabi Muhammad kayak Pasidin hebatnya, kayak Pasidin mulianya biasa aja, tapi sabar dan menahan diri. Innamal ilmu bita'allum, innamal hilmu bitahallum. Nah, itu di antara ya bukti Nabi Muhammad meneladani para nabi-nabi terdahulu. Kita pun dituntut juga untuk meneladani orang-orang dahulu. Di antaranya meneladani Sohibul Haul, guru kita
kita seberataan almarhum Kiai Haji Zakaria bin Haji Muhammad. Tadi kalau kita dengar manakib Sidin, Sidin almarhum Kiai Haji Zakaria bin Haji Muhammad adalah di masa hidupnya sampai akhir hayat mendakwahkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, ya kan? Dengan suara Sidin yang merdu dan fasahahnya dalam menyebut huruf. Bahkan Sidin tadi termasuk menghafal Quran. Itu guru Haji Zakaria tuh Sidin tuh ngarannya sudah mengamalkan perintah Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Coba kita cermati ayat ini. Inna dalam kaidah ilmu Quran, setiap firman Allah yang berbunyi inna itu artinya Allah melibatkan makhluk, bukan hanya Allah yang berbuat. Bilanya ada inna itu inna itu apa artinya? Sesungguhnya kami, ya kan terjemahnya kami. Berarti di situ Allah selain Sidin yang berbuat, Sidin melibatkan makhluk untuk apa? Melaksanakan perbuatan Sidin. Makanya Sidin memakai inna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia melibatkan makhluk. Kami ujar Allah, kami yang menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Yang nyata dulu siapa yang terlibat manusia? Ya mama kita, abah kita. Nah itu Allah melibatkan orang tua kita sehingga kita menjadi lahir sebagai manusia. Nah itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah itu rumusnya dalam kaidah. Setiap kata inna atau kami itu artinya Allah melibatkan manusia untuk melaksanakan perbuatan Sidin. Bukan Sidin kada mampu benar Allah Taala tuh, ya kan? Cuma Sidin hendak manusia terlibat dalam gawian Sidin. Nah, ini masalah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami ya Allah. Kami itu siapa? Kami dan malaikat Jibril yang diperintah oleh Allah. Nahnu nazzalna, menurunkan Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran diturunkan, Allah melibatkan Jibril untuk menurunkan Al-Quran itu. Ya kan? Sambungan ayatnya wa inna lahu lahafizun. Kami siapa? Allah dan melibatkan manusia menjaga dan memelihara Al-Quran. Nah, jadi tugas kita manusia bersama Allah memelihara Al-Quran. Kalau menurunkan Al-Quran itu Allah lawan Jibril. Sudah selesai, sudah tugas Jibril. Benar lagi jagawian Sidin begini jar, ya kan? Nah, tetap Sidin memberikan wahyu atau ilmu, ya kan? Nah, oleh tahun gini Quran sudah turun jar, apa gawian Jibril begini jar, ya kan? Nah, kalau memelihara Al-Quran, Allah melibatkan kita sebagai manusia untuk memelihara Al-Quran. Di antara memelihara Al-Quran yaitu menghafalnya. Nah, guru kita dari Sahibul Haul almarhum Kiai Haji Zakaria bin Muhammad sudah menjalankan perintah Allah menjaga Al-Quran. Dengan cara apa Sidin menjaganya? Menghafal Al-Quran. Ya namun kita yang kada hafal nih membaca ayat, ya kan? Membaca termasuk membaca Quran itu menjaga juga, ya kan? Nah, jangan sampai Quran berdebu. Kenapa berdebu? Sebulan puasa aja membaca, ya kan? Lalu berdebu, ya kan? Nah, itu kada membaca ngarannya. Jadi lamun kita sudah kada menghafal, membaca Al-Quran termasuk apa? Termasuk memelihara Al-Quran. Bahkan Kiai Zakaria tadi bukan hanya menghafal, dalam rangka memelihara Al-Quran beliau bukan hanya menghafal tapi mendakwahkan dan mengajarkan Al-Quran. Itu sama, ya kan? Dengan memelihara Al-Quran. Al-Quran ini beda dengan kitab-kitab terdahulu.
Kalau kitab-kitab terdahulu, kitab suci yang dahulu itu kada terjamin otentisitas Al-Qur'annya. Berbeda dengan Al-Quran sampai hari ini, sampai seterusnya itu terjaga. Kenapa? Karena Allah hanya melibatkan manusia aja. Kitab-kitab suci yang terdahulu itu kada terjaga, kada terpelihara, bahkan sudah punah. Itu karena hanya manusia yang menjaganya, hanya pengikutnya aja. Tapi kalau Al-Quran, Allah menjaga dan melibatkan manusia. Coba di dalam Quran itu ada. Anzalna Taurah fiha hudan wa nur, ya kan? Yahkumu bihan nabiyyuna aslamu lilladzina hadu warabbaniyun wal ahbar bimastuhfidu min kitabillah. Umat-umat terdahulu itu mereka menjaga Quran itu diperintah oleh Allah, tapi Allah ada umpat. Sementara Al-Quran, inna ya Allah, kami dan manusia memelihara Al-Quran. Jadi jelas di sini Al-Quran itu terjaga, terpelihara, ya kan? Gara-gara sidin ikut terlibat dan melibatkan kita sebagai manusia. Nah, guru tadi sudah, guru almarhum Kiai Haji Zakaria tadi. Bahkan sidin tadi itu juga apalagi diberi pilihan oleh almarhum guru sidin, almarhum Kiai Haji Abdurrahman atau guru aduk orang tunggu lirang menyambat lirang. Nah, sidin memilih setelah menghafal Quran tadi belajar ilmu alat, nahu, sorof dan yang lainnya. Artinya apa? Artinya sidin menuntut ilmu. Bahkan sidin fokus kepada ilmu alat seperti nahwu, sorof, mantik, balaghah dan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena kita kada bisa paham dengan Al-Quran kalau kada menguasai ilmu alat tadi. Jadi menguasai ilmu alat nahwu, sorof itu adalah keniscayaan. Mau kada mau. Kalau kita memakai kaidah usulnya, al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Memerintahkan sesuatu, ya kan? Maka diperintah juga mengerjakan atau memperbuat media-medianya atau piranti-pirantinya. Ya kan? Kita disuruh Allah membaca Al-Quran, disuruh Allah mengamalkan Quran. Sementara Al-Quran kada kawa dipaham, namun kada menguasai ilmu alatnya. Berarti menguasai ilmu alat disuruh juga. Disuruh juga. Al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Allah menyuruh kita mengamalkan Quran. Quran kada kawa dipaham namun kada menguasai ilmunya, maka ilmu Quran atau ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran harus dipelajari juga. Karena itu adalah media atau piranti untuk memahami Al-Quran. Atau dalam kaidah lain lagi, ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Nah, disuruh sembahyang kada sah, kada berwudu, berarti berwudunya disuruh juga. Nah itulah. Nah itu mungkin pertimbangan Kiai Haji Zakaria Muhammad kenapa memilih fokus kepada ilmu nahwu dan sorof, karena kada kawa kita memaham, kada menguasai ilmu alat tadi. Nah, jadi pertimbangan sidin itu, ya kan? Pertimbangan sidin kaidah itu, al-amru bisyai' amrun biwasailihi dan seterusnya. Nah. Kemudian pulang yang dapat kita teladani lawan guru Kiai Haji Zakaria bin Haji Muhammad. Coba sidin belajar lawan tuan guru Haji Abdurrahman. Oh ini beliau tuan guru Haji Abdurrahman atau guru aduk, ya kan? Itu kada diragukan lagi keulamaan dan kewaliannya. Artinya apa? Artinya sidin belajar dan bahadam lawan guru adu tadi. Artinya sidin itu kada sembarang memilih guru. Nah, jadi identitas guru itu harus diketahui. Ya kan? Jangan bini aja yang diketahui, calon bini, ya kan? Anak siapa ikam? Mana ikam?
Ya Allah, supaya kada salah pilih. Guru lebih lagi harus mencari yang apa? Yang lebih hati-hati lagi. Mbah, nih takuneja Pak Zaki, Pak anggota dewan. Waktu sidin bercalon, sidin sampaikan gak ada identitas sidin. Iya kan? Identitas sidin, identitas keluarga, identitas pendidikannya apa? Ya kan? Nah, jadi ketahuan bibit bobot bebeknya. Apalagi mencari guru. Coba baginda Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran disebutkan Allamahu syadidul quwa. Nabi Muhammad itu dilajari oleh syadidul quwa, sosok yang sangat kuat. Siapa? Malaikat Jibril. Jadi yang melajari Nabi Muhammad atau yang mengawani Nabi Muhammad adalah syadidul quwa, sosok yang kada sembarang. Ya kan? Yaitu malaikat Jibril. Sehingga Nabi menjadi Nabi atau menjadi Rasul. Karena sidin ditemani oleh sosok yang hebat, sosok yang kuat. Nah, jadi mencari guru itu juga. Nah, almarhum Kiai Haji Zakaria sudah mengamalkan itu. Mencari guru yang jelas, ilmunya jelas, keturunannya jelas, sanadnya jelas, ya kan? Dan seraba jelas. Nah, ada juga ini guru KW. Banyak juga ini KW-KWan. Nah, ya kan? Maka surban ganda juga yang KW-KW ini, ya kan? Bepender harap juga, ya kan? Sekalinya. Nah ini kenapa? Ini kita contoh, coba lihat sidin, ya kan? Sidin kada alang-alang lagi mencari guru yang kewaliannya, keilmuannya tuh sudah kada diragukan lagi, itu seperti Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Kalau sidin itu berguru dengan orang yang jelas, berarti Kiai Haji Zakaria jelas juga keilmuan dan apa sanad sidin. Oleh karena itu sangat pantas kita meneladani sidin. Nah, dan pulang tadi mendengar cerita tadi malam, ya kan, lawan keluarga almarhum Kiai Haji Zakaria tadi, bahwa sidin pernah sekolah di Mekah, guru ya kalah di Mekah. Nah, tadi juga di Manaqib disebutkan di Mekah sidin ikut orang tua, ya kan, ke Mekah belajar, menghafal dan seterusnya. Nah, itu sidin mengamalkan Quran. Ya kan? Falaula nafara, ya kan? Min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Puja Allah Ta'ala mun bahasa Banjarnya nih. Coba pangja Allah Ta'ala jangan barataan ikut berperang. Itu kan ayatnya tentang berperang. Ayatnya itu. Jadi Allah Ta'ala coba jangan ikut berperang berataan masyarakat Madinah. Harus ada beberapa yang belajar ilmu agama. Jadi dalam satu kampung jangan ikut hanya fokus kepada satu bidang. Harus ada beberapa yang belajar ilmu agama lebih mendalam. Di kampung sini ada masyarakatnya atau pemudanya hendak masuk akademi militer, silahkan. Akademi kepolisian, silahkan. Ya kan? Hendak menuntut ilmu pemerintahan, silahkan. Hendak jadi praktisi ekonomi, silahkan. Hendak jadi praktisi perbankan, silahkan. Tapi jangan berataan. Harus ada beberapa yang mendalami ilmu agama. Itu maksud ayat-ayat falaula nafara firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum. Apa tujuannya? Supaya kembali daripada sekolahnya ingin membangun agama di sini. Nah, Guru Zakaria sudah mengamalkan ayat Quran itu. Sidin pergi ke Mekah, ya kan? Sidin termasuk pemuda yang berpotensi, lalu umpat ke Mekah belajar, bulik kemari. Ini hasilnya. Kita menikmatinya lagi. Nah itu coba di situ Allah lihat tafaqahu itu memakai huruf ta itu menunjukkan upaya yang
bersungguh-sungguh. Jadi liyatafaqahu, bujur-bujur belajar agamanya. Jangan hanya sekedar berpengetahuan, tapi menjadi pakar di situ. Jadi liyatafaqahu itu belajar agama sampai menjadi pakar. Itu maksud liyatafaqahu fiddin itu. Tafsir daripada liyatafaqahu fiddin bukan hanya menuntut dapat ilmu selesai, tapi menjadi pakar. Guru Zakaria almarhum Sidin pakar di bidang Al-Quran. Berarti Sidin liyatafaqahu fiddin. Sidin termasuk kategori liyatafaqahu fiddin, bersungguh-sungguh menuntut ilmu hingga menjadi pakar. Ya kan? Nah itu yang nyata dulu ya kan membaca manaqib itu atau memperingati haul meneladani Sidin ya kan jangan sampai kita menghadiri haul itu kadang-kadang dibawa bulik ya kan misalnya kalau kita mengambil hadis Nabi ya kalau yang rancak kita dengar berapa banyak aja Nabi orang yang puasa ternyata kada dapat manfaat, kada dapat pahala, yang didapat hanya laparnya aja. Nah itu juga berapa banyak orang menghadiri haul tapi ternyata hanya dapat nasinya aja. Ya kan? Dapat nasinya, dapat minumnya. Tapi yang dibawa ke rumah sudah kanyangnya aja. Padahal tujuannya memperingati Sidin, meneladani Sidin. Sebisa kita kalau Sidin menghafal Quran, kita kadakawa ya sudah kita menjaga Qurannya dengan membaca misalnya. Ada ilmu Qurannya, ada bisa ilmu Quran, ilmu tajwidnya, lajarakan. Paling kada itu. Asal ada meneladani Sidin. Nah sekarang kita tahu Sidin fokus mendalami ilmu alat setelah menghafal Quran. Nah berarti kita kayak itu juga, ya kan? Nah apalagi masih yang anom-anom, orang anom banyak lagi belajar ilmu alat, ya kan? Itu yang dibanyaki. Ya kan? Karena masih anom, masih kawan apa? Nah. Mun ilmu yang apalagi ilmu kebatinan tuh kena aja dulu. Mun masih anom Quran pelajari, masih kada fasih, ya kan? Menyambat botnya belum fasih misalnya, menyambat sin, shin, sa sama aja, atau menyambat zai, wa dan jim sama, wajalika jaja'u minat jolimin. Nah, ya kan? Nah itu sudah seolah TK pulang, ya kan? Sama, nah kan maka ayat, misalnya nih, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mantap bang, a'udzubillahnya. Sekalinya wajalika jaja'u minat jolimin. Wah, aminnya bagus banget. Sudah tadi, ya kan? Wajalika jang itu dah, ya kan? Nah, itu kada awata. Nah, makanya ulun ingat dahulu ya, waktu ulun masih mulai lagi halus sampai sekolah lah, ya kan? Itu sampai di kiau guru Quran di rumah, istilah belajar. Jadi malam Selasa atau malam apa dulu, malam Rabu itu khusus belajar Quran. Lawan guru Quran di istilah dulu di rumah, ya kan? Abah mengiyawakan. Kemudian malam Sabtu, malam Minggu khusus nahu sorob. Nah, mulai kelas sanawiyah sampai tamat, ya kan? Nah, dasar memang harus kayak itu. Inya anom masih, ya kan? Nah, mau sudah tuha tuh, yang arahnya gitu sudah tuha, ya kan? Nah, jadi harus kayak itu. Makanya ini pas banakan tadi, ya kan? Almarhum Guru Zakaria tadi masih muda, di bawah Sidin menghafal Quran, itu kan usia produktif tuh. Umur masih anom tuh kan usia produktif, ya kan? Di bawah menghafal, ya kan? Di bawah belajar. Nah, hasilnya yang kayak ini. Kita mempunyai seorang ulama besar seperti beliau. Nah, terakhir kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan
terutama di desa Bakarangan akan muncul lagi sosok seperti Kiai Haji Zakaria bin Haji Muhammad ini dari keluarga Sidin, zuriat Sidin atau yang lainnya. Sebagaimana kita ingat Nabi Ibrahim pernah minta lawan Allah, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, utuslah seorang rasul dari zuriat kami. Yang mana Rasul ini kena membacakan ayat Quran, membacakan kitab engkau, ayat-ayat engkau, dan mengajarkan kitab dan mengajarkan hikmah dan wa yuzakkihim dan mensucikan mereka. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, utuslah seorang rasul, seorang utusan dari Pian yang tugasnya kena mendakwah atau membimbing kami. Nah itu juga kita, ya kan? Apalagi ya kan sekarang, ya bisa juga kita sekarang ini disebut krisis ulama. Ya kan, guru-guru kita yang tuha-tuha, yang senior itu sudah satu persatu, ya kan, meninggal dunia. Jadi sangat pantas kita berdoa, ya kan, kepada Allah, mohon kepada Allah supaya Allah ada memunculkan lagi ulama-ulama, ya kan. Ya paling minimal benar sama lawan sidin, lamunnya kawa lebih lagi. Nah termasuk di sini ulun yakin insya Allah, ya kan, dengan adanya kita menghormat, mensyukuri adanya keberadaan beliau di sini, Allah kadang menyalahi janji. Ya Allah, bila in syakartum la azidannakum. Bilanya bersyukur, ku tambahi. Nah gini kita mensyukuri nikmat Allah, yaitu memperingati haul sidin, itu kita mensyukur nikmat Allah. Allah mengirim beliau ke sini, kita hauli, kita pelajari ajaran sidin, itu arahnya kita mensyukuri sidin. Ujar Allah, bila mensyukuri nikmatku la azidannakum. Kita jadi jangan khawatir, insya Allah yakin akan muncul Kiai Haji Zakaria yang akan datang, ya kan, bahkan lebih hebat lagi. Manansakh min ayatin aw nunsiha nanti na'ti bi khairin minha aw misliha. Amin. Allahumma amin. Mungkin ini dari ulun, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Al-Fakir, dan terima kasih atas segala perhatiannya, dan ulun mohon ampun dan maaf apabila ketika ulun berbicara tadi ada hal-hal yang kada berkenan, ya kan. Nah jadi mohon dimaklumi, dan mudah-mudahan amal ibadah kita, terutama ketika hadir di sini, mulai tadi membaca maulid, membaca qasidah, bertahlil, kemudian membaca manaqib, ceramah agama, itu semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keberkahan hidup dunia dan akhirat, dan mendapat berkah dan syafaat baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terutama dan terpenting mudah-mudahan dapat berkah dari sahibul haul almarhum al-alim al-allamah Syekh Zakaria bin Haji Muhammad, dan lagi mudah-mudahan kita meninggal dunia husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Sekian dari ulun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisri nabi wa alin nabi wa bisri suratil Fatihah.